Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan memaparkan materi tentang perencanaan berwirausaha. Sebelum mulai ke materi, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 6. Yang pertama, ada Priski Afrina, kedua Mega Lestari, Milania Nurlaila, Peri Rosa, dan yang terakhir Salwa Amalia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Lestari dengan NIM 1808413 dari kelompok 6. Akan menjelaskan pengertian perencanaan pewirausaha dan pentingnya perencanaan berwirausaha. Yang pertama adalah pengertian perencanaan pewirausaha, yaitu dokumen tertulis yang menjelaskan rencana usaha atau wirausahawan untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha. Nah, peluang ini yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan dan juga bisa menjelaskan keunggulan bersaing usaha. Atau bisa disebut juga dengan menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan berwirausaha. Menurut Terry 2005, perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang, dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Nah, jadi perencanaan perlu disusun berapapun sederhananya secara tertulis, seperti rekayasa tentang usaha apa yang akan dipilih, tempatnya di mana, siapa konsumennya, dibutuhkan modal berapa, serta berapa perkiraan tentang keuntungan yang akan diperoleh. Karena semua itu harus diperkirakan dan direncanakan agar mencapai hasil yang baik. Nama saya Salwa Amalia Anugrah Utami dengan NIM 1800943. Fungsi dan manfaat perencanaan bisnis. Yang pertama adalah wadah untuk menampung rencana bisnis. Nah, perencanaan bisnis ini adalah tempat untuk mengumpulkan rencana-rencana bisnis yang akan dilakukan ke depannya. Lalu kedua ada alat kontrol segala kegiatan yang akan dilaksanakan ketika gagasan usaha diimplementasikan. Nah, karena alat kontrol maka kita tahu bahwa perencanaan bisnis ini menjadi titik tolak ketika kita akan mengimplementasikan gagasan usaha ke depannya. Lalu ketiga ada menyampaikan kepada pihak lain maksud dan tujuan penyusunan rencana usaha. Nah, yang ketiga ini yaitu untuk menyampaikan kepada pihak lain dengan tujuan dan maksud tertentu. Nah, yang keempat memperoleh perhatian dan keterlibatan pihak lain. Seperti yang di ketiga, kita akan menyampaikan gagasan usaha kita, rencana usaha kita kepada pihak lain untuk membantu, terutama dalam mewujudkannya menjadi perusahaan yang nyata. Jadi dengan tujuan untuk mencari relasi atau agar pihak lain dapat membantu usaha kita. Aspek-aspek perencanaan bisnis. Yang pertama ada aspek pemasaran. Di dalamnya terdapat sasaran pemasaran dan juga penganggaran pemasaran. Lalu yang kedua ada aspek produksi. Di dalamnya terdapat pengadaan bahan, kebutuhan sumber daya produksi, proses produksi, perkiraan jumlah produksi, penganggaran produksi. Yang ketiga ada aspek organisasi dan manajemen. Di dalamnya terdapat organisasi, manajemen, dan pengangguran organisasi serta manajemen. Yang keempat ada aspek pengendalian dampak lingkungan. Di dalamnya terdapat poin-poin sebagai berikut: limbah, dampak biofisik, dampak sosial budaya, dan juga penganggaran pengendalian dampak lingkungan. Yang kelima ada aspek keuangan atau modal. Di dalamnya terdapat poin-poin sebagai berikut: pertama, kebutuhan modal awal, kedua, proyeksi neraca, tiga, proyeksi laba rugi, empat, proyeksi arus kas, 5. Analisis rasio keuangan.
Halo, perkenalkan nama saya Milania Nurlaila dengan NIM 1800170. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur perencanaan berwirausaha. Sebuah perencanaan usaha harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada rencana, yaitu perencanaan usaha harus memuat suatu rencana berikut maksud dan tujuan dari rencana tersebut. Yang kedua, ada usulan, yaitu perencanaan usaha harus diusulkan kepada pihak lain untuk diketahui dan dipertimbangkan oleh pihak lain. Yang ketiga, ada sistematis, yaitu hal-hal yang dimuat dalam perencanaan usaha harus disusun, mulai dari yang sifatnya makro sampai yang mikro. Dan yang terakhir ada tentatif, yaitu isi dari perencanaan usaha masih dapat diubah sebelum memperoleh persetujuan dari penerima atau pembaca rancangan usaha tersebut. Nah, selanjutnya ada kesalahan-kesalahan dalam perencanaan berwirausaha. Yang pertama adalah menunda pembuatan rencana bisnis. Kedua, hal-hal non-formal dalam arus kas. Lalu ada gagasan yang terlalu tinggi. Selanjutnya ada ketakutan, penentuan tujuan yang tidak jelas, tidak fokus, prioritas yang lemah, membuat proyeksi yang kurang tepat. Lahan dalam perencanaan berwirausaha tersebut yang menyebabkan tujuan dari perencanaan berwirausaha tidak dapat tercapai dan bahkan ketika melakukan usaha akan sedikit terganggu. Hai, nama saya Priski Afrina dengan NIM 1806501. Komponen perencanaan berwirausaha penting untuk wirausahawan. Yang pertama, membuat deskripsi usaha. Deskripsi usaha bertujuan untuk menjelaskan secara singkat apa bidang usaha yang akan dijalankan, serta potensi produk mungkin bertahan dan berkembang di masa depan. Dan yang kedua, melakukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan salah satu komponen bisnis yang penting, karena strategi pemasaran membutuhkan suatu analisis yang tepat sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Dan selanjutnya yang ketiga, membuat analisa pesaing. Analisa pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama. Dan yang keempat, desain pengembangan. Rencana, desain, dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk dalam konteks produksi dan penjualan. Selain berguna untuk mengetahui rencana usaha ke depannya, desain pengembangan juga akan mengetahui perencanaan biaya usaha. Dan yang kelima, rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Rencana operasional akan berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan. Dan selanjutnya yang keenam, menghitung pembiayaan. Faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam sebuah rencana bisnis. Bagaimana cara mengatur keuangan agar usaha dapat berjalan dengan lancar? Nah, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan produk yang akan kami buat, yaitu pouch anti COVID-19. Pouch anti COVID-19 ini berguna untuk melindungi pemakaian masker. Ketika masker tidak digunakan, masker yang kita pakai bisa disimpan ke dalam pouch tersebut. Dan pouch anti COVID ini juga bisa digunakan untuk menyimpan hand sanitizer. Hai, nama saya Penny Rosa dengan NIM 1801370. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari produk yang akan kami buat. Analisis SWOT yang pertama itu ada kekuatan. Kekuatan dari produk yang kami buat: 1. Konsep gaya yang ditawarkan adalah beraneka ragam. 2. Kualitas barang terjamin bagus. 3. Pemesanan yang mudah dijangkau. Dan 4. Keterjaminan dalam penyampaian barang yang dijual.
Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan produk yang kami buat yaitu karena kualitas bagus dan bahan-bahan yang diperlukan juga bagus, maka harga penjualan akan sedikit mahal. Yang ketiga ada peluang. Peluang dari produk yang kami buat, yang pertama ada permintaan pasar yang terus-menerus ada karena kondisi saat ini. Yang kedua, media sosial membantu untuk pemasaran dengan lebih cepat. Yang ketiga, masyarakat perlu memakai barang ini untuk menjaga kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Yang keempat, ada ancaman. Ancaman dari produk yang kami buat yaitu 1. Muncul pesaing yang mulai membuka usaha yang sama. 2. Minimnya pemasaran secara langsung. Dan 3. Persaingan harga semakin ketat di pasaran. Berikut adalah gambar produk yang akan kami buat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi